Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini.
Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanda pertobatan. Banyak dari kita mempunyai pergumulan hidup. Untuk mengatasi pergumulan hidup itu, kita datang kepada Tuhan lewat doa. Kadang-kadang kita mengalami Tuhan tidak hadir untuk mengatasi masalah kita. Lewat doa, kita meminta Tuhan memberikan tanda bagi permasalahan kita. Kalau kita tidak menemukan tanda, maka kita kecewa dan jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita memperoleh tanda dari Tuhan, kita semakin percaya kepadanya. Saudara terkasih, dalam Injil Matius, tanda yang dimaksud Yesus adalah tanda misterius Yunus di dalam perut ikan paus. Fokus Lukas dalam bacaan Injil hari ini sangat berbeda. Ini ada hubungannya dengan pemberitaan firman Tuhan oleh Yunus sebagai tanda pertobatan yang diberitakan kepada umat yang akibatnya mengarah pada pertobatan. Orang-orang di generasi Yesus tidak bertobat. Mereka tidak menunjukkan sikap menerima, tetapi menunjukkan penolakan. Menjadi sangat jelas bahwa mereka tidak mencari alasan untuk percaya, mereka mencari alasan untuk tidak percaya. Penduduk Niniwe memandang Yunus dengan lebih serius daripada pandangan sebagian orang dari generasi Yesus terhadapnya. Namun ada tanda-tanda kehadiran Allah yang jauh lebih kuat dalam kehidupan Yesus daripada dalam kehidupan Yunus. Ada sesuatu yang lebih besar dari Yunus di sini. Dalam mencari hal-hal yang luar biasa, kita juga bisa kehilangan kekayaan hal-hal yang biasa-biasa saja. Dalam banyak hal, Yesus sangat biasa. Bukankah ini anak tukang kayu? Tanya penduduk Nazaret. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, jalan-jalan Allah, Ia melakukannya dengan istilah yang sangat biasa, yaitu seorang penabur yang pergi menabur, seorang perampok dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, seorang ayah yang putranya meninggalkan rumah dengan cara yang sangat egois, rumput liar yang tumbuh di antara ladang gandum. Ini adalah pemandangan dari kehidupan biasa. Yesus berkata, tanda-tanda kehadiran Tuhan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka yang memiliki mata untuk melihat. Saudara-saudari terkasih, Injil memberitahu kita tentang tanda, iman, dan pengampunan.
dan menunjukkan betapa seringnya kita meminta bukti kepada Allah. Bahkan terkadang kita sombong menuntut bukti keberadaan dan kasih-Nya. Kita diingatkan bahwa seseorang harus selalu beriman kepada Tuhan dan bersedia mengatakan ya terhadap rencananya meski kita tidak memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Kita perlu mempercayai Tuhan dan membiarkan Dia membimbing kita sepanjang jalan. Semoga demikian. Amin.